kalau yang terkendala dengan signal, maka kalian semua bisa mengakses kembali lewat YouTube, sehingga kita mudah untuk mengulang materi-materi kita, di mana materi kita pada hari ini adalah jenis penelitian. Tunggu dulu ya, saya cari dulu jenis penelitiannya. Cari materinya dulu ya. Jadi pada hakikatnya di dalam penelitian itu umumnya hanya dua jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian deskriptif kuantitatif, atau dibagi dua, ada deskriptif kualitatif dengan deskriptif kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah jenis penelitian eksplanasi. Jenis penelitian deskriptif ini di dalam kualitatif, penelitian ini biasa kita sebut penelitian eksploratif, yang akan mengkaji secara mendalam data atau fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita bisa menemukan penemuan baru atau hal-hal yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga dengan demikian penelitian deskriptif kualitatif ini melakukan sebuah eksploratif terhadap objek penelitian. Jadi kita mengkaji secara mendalam, kita mengkaji data yang kita butuhkan secara mendalam terhadap objek yang kita akan ukur. Biasanya penelitian kualitatif ini biasa kita gunakan dengan pola explore. Pola explore ini teknik pengumpulan data biasa kita gunakan, yaitu secara observasi dengan secara wawancara. Namun di dalam kualitatif, deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data observasi, kadang kita menggunakan observasi partisipan. Artinya penelitian itu di dalam penelitian kita itu kita mengobservasi sekaligus kita meneliti atau mengkaji atau mencari data yang relevan dengan apa yang kita sedang ukur di dalam penelitian itu. Kemudian yang kedua, deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif ini adalah bentuk penelitian yang sangat sederhana, sebab deskriptif kuantitatif ini hanya menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, hanya menggambarkan fenomena yang
dengan menggunakan statistik sederhana. Mungkin saya sudah jelaskan beberapa kali ya, di dalam atau materi-materi sebelumnya bahwa deskriptif statistik itu menggunakan bentuk analisis yang paling sangat sederhana. Seperti contohnya rumus persentase, kemudian rumus andar deviasi, kemudian rumus rata-rata, kemudian min, kemudian uji varians. Deskriptif kuantitatif ini hanya memerlukan sebuah data yang akan digambarkan melalui 3 bentuk penyajian. Yang pertama adalah bentuk penyajian dalam bentuk tabel. Nanti kita berikan penjelasan teknik-teknik pembuatan tabel, karena tabel itu macam-macam. Ada tabel bertingkat, ada tabel-tabel sederhana, ada tabel silang, dan ada tabel terbuka dan ada tabel tertutup. Tabel tertutup ini biasa kita gunakan di dalam kuantitatif yang tidak bernarasi dan melakukan sebuah penjelasan secara detail, secara bertingkat. Kemudian tabel yang dapat digunakan di dalam kualitatif itu biasanya tabel tertutup. Jadi penelitian deskriptif itu hanya menggambarkan data tanpa membutuhkan sebuah kesimpulan. Yang mana contoh judul skripsi atau judul KTI atau sekarang yang biasa kita kenal laporan ilmiah, yang dapat digunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif itu adalah misalnya kalau D3 analis selalu berbicara identifikasi, gambaran, profil, dan lain-lain sebagainya. Salah satu indikator yang bisa kita lihat dan bisa kita kenali apakah judul itu termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif adalah apabila di dalam topik penelitian itu memiliki satu objek penelitian, tidak 2 objek, hanya satu objek penelitian yang digunakan di dalam topik penelitian. Seperti misalnya, yang manakah yang dimaksud dengan satu objek penelitian? Misalnya kalau judulnya identifikasi bakteri E. coli pada daging, yang manakah yang menjadi objek penelitian? Itu bakteri E. coli. Sementara daging itu adalah sebuah media untuk menemukan data tentang E. coli. Apalagi kira-kira yang bisa menjadi judul yang bisa menjadi penelitian deskriptif kuantitatif? Identifikasi, gambaran, misalnya gambaran kadar HB terhadap mahasiswa kurang tidur. Objek kajiannya di sini adalah kadar HB. Media yang memberikan kadar HB itu adalah mahasiswa yang kurang tidur. Jadi di dalam topik penelitian itu ada objek, ada media, ada lokasi, ada kata sandar. Tetapi kalau laporan-laporan ilmiah atau biasa kita istilahnya di analis kesehatan itu adalah
KTI, karya tulis ilmiah, laporan ilmiah sekarang itu biasanya hanya simple dan sederhana topik penelitiannya, seperti identifikasi bakteri E. coli, gambaran, profil, ya itu semua adalah bentuk atau topik-topik penelitian yang adalah merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif manakala kalian semua menggunakan angka. Karena waktu pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan membedakan kuantitatif dengan kualitatif. Apa sih sebenarnya kuantitatif dan apa sebenarnya kuantitatif? Yang membedakan kualitatif itu adalah verbalitas, sementara kuantitatif itu adalah nilai atau skor atau biasa kita sebut angka. Nah, penelitian deskriptif ini tidak membutuhkan sebuah gambaran, tidak membutuhkan sebuah kesimpulan. Penelitian deskriptif ini hanya memberikan sebuah gambaran yang menggunakan 3 penyajian, salah satu penyajian data. Yang pertama adalah menggunakan tabel yang seperti disampaikan tadi, tabel-tabel sederhana dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan tekstual yang membahas tentang hasil penelitian secara verbal dan secara penjelasan. Kemudian yang ketiga, histogram, secara histogram, grafik. Jadi ada 3 penyajian data yang dapat digunakan di dalam penelitian, baik penelitian deskriptif maupun penelitian eksplanasi. Yaitu yang pertama saya ulangi, dengan menggunakan tabel, kemudian yang kedua dengan menggunakan tekstual, kemudian yang ketiga menggunakan distribusi frekuensi atau histogram. Baik, penelitian eksplanasi itu adalah sebuah penelitian yang ada di dalam kuantitatif yang akan menguji sebuah hipotesis. Sehingga dengan demikian penelitian eksplanasi ini adalah sebuah penelitian yang akan mengkaji secara detail data-data yang terkumpul secara kuantitatif. Karena penelitian eksplanasi ini yang akan menguji hipotesis. Pengujian hipotesis ini terbagi atas 2 bahagian. Ada namanya uji hipotesis parametrik dan ada namanya uji hipotesis non parametrik. Uji hipotesis parametrik ini adalah uji hipotesis parametrik ini adalah uji hipotesis yang menggunakan data yang terdistribusi normal. Nanti penjelasan ini saya akan berikan link link YouTube untuk mengikuti materi-materi tentang uji hipotesis parametrik dengan uji hipotesis non parametrik. Saya hari ini penjelasan hari ini adalah hanya penjelasan memberikan sebuah gambaran yang membedakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Nah, parametrik ini harus diuji distribusi normal data. Uji distribusi normal data juga harus menggunakan uji hipotesis, harus menggunakan skala rasio dengan skala interval. Ya.
sehingga harus terdistribusi normal data. Uji parametrik ini bisa uji T. Uji T itu terbagi atas dua bagian, yaitu uji simple independent T dengan uji Paired sampel T. Rumus judul topik penelitian yang dapat digunakan untuk menguji independen sampel T itu apabila kita melakukan sebuah eksperimen yang kita bagi dua kelompok. Kalau misalnya hasil penelitiannya itu menghasilkan data skala rasio dengan skala interval. Di YouTube nanti itu ada juga penjelasan apakah yang dimaksud dengan rasio interval. Jadi pertemuan kita hari ini setengah jam untuk Zoom dan setengah jam untuk YouTube. Jadi kita combine-kan dua media yang kita gunakan, media yang berbasis teknologi yang kita gunakan pada kesempatan kali ini. Oke, jadi uji parametrik, uji T independen yang dibagi dua kelompok. Misalnya pengaruh penyuluhan terhadap hasil belajar. Misalnya pengaruh pemberian komputer terhadap hasil belajar siswa. Jadi dibagi dua kelompok. Ada kelompok yang diberikan komputer, ada kelompok yang tidak diberikan komputer. Itu independen, uji T independen, sampel T. Kemudian uji T Paired sampel T itu sebelum dan sesudah satu sampel. Misalnya tadi pengaruh pemberian komputer terhadap hasil belajar siswa SMA bla bla bla. Jadi sebelum kita menguji, sebelum kita terapkan atau pemberian komputer, maka kita harus uji hasil belajarnya dulu dalam mata kuliah tertentu. Setelah kita uji, lalulah kemudian kita berikan komputer, baru kemudian kita uji post test yang biasa kita pra dan post test. Kemudian rumus yang kedua yang dapat digunakan dalam uji parametrik adalah regresi. Regresi ini ada dua bagian juga, ada regresi linear sederhana, ada regresi linear berganda. Nanti dijelaskan kalau bicara pengaruh juga harus begitu, tapi dua-duanya harus diukur variabel X dengan variabel Y. Kalau itu regresi, misalnya pengaruh motivasi belajar terhadap hasil, motivasi dan hasil belajar. Motivasi diukur, hasil belajar pun diukur. Kalau linear sederhana, kalau linear berganda, contoh judulnya pengaruh motivasi dan pemberian media terhadap hasil belajar. Jadi ada dua variabel X-nya, X1 motivasi, X2 media. Jadi Y1 adalah hasil belajar. Itu linear berganda. Kemudian korelasi produk moment, korelasi V. Kalau bicara judulnya hubungan, tapi harus rasio dengan interval. Hubungan apa? Hubungan pendapatan keluarga dengan hasil belajar. Ini rata-rata kalau penelitian sosial atau penelitian pendidikan di dalam parametrik. Tetapi kalau penelitian kesehatan biasanya banyak di non parametrik, karena penelitian kesehatan itu kalau bukan data skala ordinal, itu skala nominal yang kita gunakan kalau kesehatan. Tapi bukan berarti bahwa penelitian kesehatan tidak menggunakan non parametrik. Iya, tetap juga biasa kadang ada juga yang menggunakan non parametrik. Kalau misalnya kita mengukur kadar Hb, kalau kadar Hb kan interval, menggunakan data interval.
menghasilkan data interval. Kemudian tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian suhu badan, tingkat stres, tingkat nyeri, kadar Hb, laju endapan darah, dan sebagainya. Itu bisa dianalisis menggunakan parameter. Kemudian ANOVA. Wah, ini ANOVA banyak loh. Ada analisis of variance satu arah, ada analisis of variance dua arah. Analisis of variance ini dibagi dua. Ada analisis of variance tanpa respon, reaktif. Kemudian ada dengan reaktif atau dengan respon. Analisis of variance. Kapan digunakan ini? Analis yang banyak gunakan ini. Kalau pakai rasio dengan interval. Kalau misalnya perlakuan darah 15%, 25%, 30%. Nah, itu biasa kadang pakai ANOVA, sebuah penelitian yang menggunakan jenis penelitian eksperimen, tetapi masuk pada kategori eksplanatif karena menguji hipotesis. Uji T, uji regresi, korelasi, ANOVA, itu parametrik. Kemudian non parametrik. Non parametrik tidak perlu mencari distribusi normal data. Banyak-banyak penelitian kesehatan ada di sini loh. Ya, karena judul ini uji hipotesis ini yang digunakan di dalam bentuk penelitian eksplanatif itu adalah chi-square, mencari hubungan. Misalnya hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian tuberkulosis. Nah, itu bisa pakai chi-square. Kemudian rumus bionominal, uji kecenderungan. Mau kita tahu manakah yang lebih mahasiswa cenderung makan di luar kampus dengan di dalam kampus. Cek. Itu kalau bionominal. Kemudian McNemar itu adalah hampir sama dengan uji beda yang digunakan pada skala nominal. Misalnya studi komparatif yang nominal ya, membandingkan antara pengaruh pemberian obat ekstrak atau pemberian ekstrak etanol daun kelor terhadap kejadian anemia. Itu bisa McNemar. Kemudian korelasi Spearman-Rho sama dengan korelasi Kendall-Tau, mencari hubungan yang berskala nominal, skala ordinal. Kemudian uji U ini Mann-Whitney sama. Uji beda sebagai pengganti dari independent sampel T. Kalau independent sampel T tidak terdistribusi normal, maka dapat digunakan Mann-Whitney atau uji U. Ya. Kemudian Wilcoxon. Uji Wilcoxon itu disebut juga uji tanda. Biasa kita gunakan sebagai pengganti virus sampel T. Itu semua sebagai pengganti ketika virus sampel T itu tidak terdistribusi normal data. Nah, inilah yang dimaksud dengan jenis penelitian eksplanatif yang akan mencari inferential eksperimen, inferential variabel X dengan variabel Y untuk melakukan sebuah uji hipotesis. Jadi kita bisa memperoleh sebuah kesimpulan bahwa jenis penelitian deskriptif kuantitatif itu hanya menggambarkan, tidak butuh kesimpulan. Sedangkan jenis penelitian eksplanatif itu adalah jenis penelitian yang akan mengkaji teori yang telah ada atau menguji hipotesis dan memerlukan kesimpulan, dan akan mencari inferential variabel X dengan variabel Y. Baik, kita masuk pada jenis penelitian khusus. Tadi secara umum, jadi semua penelitian masuk. Kalau tidak menguji hipotesis berarti jenis penelitian deskriptif kuantitatif atau deskriptif kualitatif. Tapi kalau menguji hipotesis berarti dia masuk pada jenis penelitian eksplanatif. Jenis penelitian berdasarkan tujuan deskriptif, penggambaran. Nah, itu
seperti yang saya sampaikan tadi. Deskriptif itu seperti apa? Verifikatif ini adalah jenis penelitian yang akan menguji teori-teori yang telah ada, menguji hipotesis. Jadi kalau mau menguji hipotesis boleh menggunakan jenis penelitian eksplanatif, boleh menggunakan jenis penelitian verifikatif. Seperti contoh-contoh topik penelitian yang saya berikan tadi, contoh. Nah, itu bisa verifikatif, yang bicara pengaruh, hubungan, kemudian perbedaan, jadi komparatif, itu efektivitas, uji aktivitas, uji daya hambat, dan seterusnya. Kemudian eksploratif. Jadi saya ulangi ya, deskriptif itu bisa digunakan oleh kuantitatif dengan kualitatif. Kalau verifikatif khusus untuk kuantitatif. Kalau eksploratif itu mengkaji, mencari data secara explore, secara mendalam untuk menemukan fenomena-fenomena sosial yang baru. Jadi kita explore. Kalau misalnya deskriptif, pertanyaannya gini, contoh, siapa namamu? Si A. Selesai, itu hanya kita gambarkan deskriptif. Tapi kalau eksploratif, ditanya siapa namamu? A. Tinggal di mana? Tinggal di B. B-nya tinggal di jalan apa? Di tanggal B. Nomor berapa rumah? Itu namanya mengeksplor. Jadi satu pertanyaan, jawaban responden itu dikembangkan lagi. Kalau deskriptif, ya satu pertanyaan satu jawaban cukup. Tapi kalau eksploratif, satu pertanyaan ada beberapa pertanyaan di dalam, tergantung responden menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kan. Itu namanya eksploratif. Kemudian berdasarkan data. Kalau berdasarkan data, kuantitatif dengan kualitatif. Kualitatif itu bernarasi, menggambarkan kata-kata. Contohnya apa? Pemandangan itu indah, itu kualitatif. Kalau kuantitatif, pemandangan itu 10% keindahannya. Nah, itu karena pakai angka, itu 10%. Pakai itu, ya. Kuantitatif dengan kualitatif, banyak pendapat yang mengatakan bahwa kuantitatif dengan kualitatif itu memang antara langit dengan bumi, antara hutan dengan daratan, antara hutan dengan savana, yang jauh berbeda. Karena kalau kualitatif berbicara tentang kualitas atau pernyataan secara verbal, sementara kuantitatif itu adalah sebuah data yang bentuk bilangannya berbicara tentang jumlah, nilai, skor, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian jenis penelitian berdasarkan tempat, kancah. Sebenarnya berdasarkan tempat ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama, bentuk penelitian yang dilakukan di lapangan. Kemudian penelitian di lab. Nah, sekarang kalau analis kesehatan atau TLM ini pasti di lab, kebanyakan di lab. Kemudian perpustakaan, ya, penelitian perpustakaan. Kemudian tindakan kelas, penelitian yang dilakukan dalam kelas. Kemudian penelitian yang dilakukan di luar kelas atau PKS, penelitian PTS, penelitian tindakan sekolah, atau yang dilakukan di luar sekolah dan tidak masuk dalam kampus. Jadi hanya ada 5 di sini berdasarkan tempat. Kemudian berdasarkan disiplin ilmu. Kalau berdasarkan disiplin ilmu tergantung dari ilmu apa. Kalau penelitiannya tentang bakteriologi, virologi, tentang farmakologi dan lain sebagainya, ya ilmu fisika atau ilmu farmasi atau ilmu analis kesehatan. Kemudian berdasarkan
tindakannya. Ada namanya survei, ada eksperimen ketika PTS, penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah. Berdasarkan masanya, waktu, pospekto atau penelitian yang dilakukan setelah ada penelitian yang telah pernah dilakukan tetapi mau diuji ulang lagi, itu pospekto. Ekspekto, penelitian yang akan diteliti ulang sama dengan pospekto. Pospekto itu adalah penelitian setelah ada teori, kita akan lanjutkan lagi penelitian. Kemudian ekspekto, setelah terbentuk teori tapi akan diuji ulang lagi. Cross-seksional, potong silang ya, penelitian cross-seksional, potong silang. Oke, baik, pada para mahasiswa hadirin dan di mana saja berada, pada hari ini kuliah kita sampai hari ini. Kemudian penelitian metode yang kita gunakan adalah metode YouTube. Jadi kalian semua nonton YouTube untuk memperjelas penjelasan kita pada hari ini. Saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini. Dan yang tidak aktif HP-nya, kameranya, mohon maaf, saya screenshot hari ini. Dan kalau tugasnya nanti melalui YouTube ya, nanti ada rekomendasi dari pemberian tugas melalui YouTube. Tolong diaktifkan kameranya, saya mau screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke. Mohon maaf yang tidak aktif kameranya, saya Alfa. Saya dari tadi saya bilang aktifkan kameranya semua, tidak ada yang aktifkan. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sebentar kita kuliah melalui YouTube. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.